Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Herdiana Pindo. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara memahami Alkitab, metode hermeneutik dan hubungan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Pernah nggak sih kita merasa bingung waktu dalam membaca Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama? Ada banyak aturan, nubuat, dan cerita yang kadang terasa jauh dari kehidupan kita sekarang. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua hal penting. Yang pertama, tentang hermeneutik, yaitu cara untuk memahami isi Alkitab, dan kedua, bagaimana cara Perjanjian Baru menjelaskan Perjanjian Lama, supaya kita semakin mengerti bahwa seluruh Alkitab itu saling terhubung. Yang pertama, apa itu hermeneutik? Hermeneutika itu adalah metode atau cara memahami makna Alkitab dengan benar. Karena Alkitab ditulis dalam budaya, bahasa, dan waktu yang berbeda jauh dari kita. Jadi kita nggak bisa sembarang mengartikan ayatnya. Misalnya nih, kalau kita membaca tentang orang yang memakai kain kabung dan menabur abu di kepala kita, mungkin bingung. Tetapi dengan hermeneutik, kita jadi tahu bahwa itu tanda orang Israel bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi, hermeneutika ini membantu kita menggali maksud asli dari firman Tuhan dan menerapkannya dengan tepat di zaman sekarang. Bagian kedua, yaitu metode menafsirkan Alkitab. Ada beberapa cara utama dalam hermeneutika yang penting kita tahu. Yang pertama, kita melihat konteksnya terlebih dahulu. Kita harus tahu siapa penulisnya, untuk siapa tulisan itu dibuat, dan situasinya seperti apa saat itu. Misalnya nih, waktu Paulus bilang perempuan harus diam di jemaat, kita nggak boleh ambil mentah-mentah. Kita harus melihat konteks budayanya terlebih dahulu. Dan yang kedua, kita harus memahami arti aslinya. Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Kadang arti kita bisa berubah setelah diterjemahkan. Contohnya, kata kasih. Dalam bahasa Yunani ada beberapa jenis, yaitu ada agape, eros, philia. Kalau kita tahu arti aslinya, makna ayat menjadi lebih dalam. Yang ketiga, kita mencocokkan dengan ayat lain. Firman Tuhan itu saling melengkapi. Kita nggak bisa ambil satu ayat lalu disimpulkan sendiri. Harus dibandingkan dengan bagian yang lain supaya kita mendapatkan gambaran yang utuh. Nah, yang keempat, fokus kita kepada Kristus. Yesus adalah inti dari seluruh isi Alkitab. Jadi, waktu kita menafsirkan ayat apapun, coba kita melihat bagaimana ayat ini terhubung dengan Kristus. Contohnya, kisah Abraham dan Ishak adalah gambaran tentang Allah yang rela memberikan anaknya untuk menyelamatkan manusia. Bagian yang ketiga, Perjanjian Baru dalam perspektif Perjanjian Lama. Meskipun Perjanjian Lama ditulis terlebih dahulu, kemudian Perjanjian Baru justru banyak mengutip dan menjelaskan isi dalam Perjanjian Lama. Pertama, nubuatan Perjanjian Lama digenapi oleh Perjanjian Baru. Yesaya menubuatkan tentang seorang anak yang bernama Immanuel. Ini digenapi waktu Yesus lahir. Yang kedua, Yesus sering mengutip Perjanjian Lama. Waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, dia bilang, inilah yang dikatakan Nabi Yoel. Artinya, peristiwa dalam Perjanjian Baru adalah kelanjutan dari rencana sejak dahulu. Yang ketiga, tokoh dan peristiwa Perjanjian Lama menjadi simbol. Domba Paskah, lambang Yesus yang dikorbankan. Musa, lambang Yesus sebagai penyelamat. Ini disebut sebuah tipologi, yaitu gambaran yang menunjuk kepada Kristus. Contoh, misalnya waktu Yesus disalibkan
dalam Injil Yohanes 19 ayat yang ke-36 yang berbunyi, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang ditulis dalam kitab suci, tidak ada tulang yang akan dipatahkan. Ayat ini mengacu kepada perintah dalam Keluaran 12 ayat yang ke-46 tentang domba Paskah. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Ini dalam Keluaran 12 ayat yang ke-46. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah domba Paskah yang sejati, yang dikorbankan untuk keselamatan umat manusia. Peristiwa penyaliban ini menggenapi simbol dan perintah sudah dinyatakan sejak Perjanjian Lama. Yang keempat, Paulus menjelaskan makna baru dari Perjanjian Lama. Contohnya di dalam Galatia 4, Sarah dan Hagar dijadikan lambang dua perjanjian. Hagar mewakili hukum Taurat, sedangkan Sarah mewakili kasih karunia. Kelima, pola sudah dan belum. Kerajaan Allah sudah datang lewat Yesus, tetapi belum digenapi sepenuhnya sampai Yesus datang kembali. Jadi, perjanjian baru tidak menghapus perjanjian lama, akan tetapi justru menyempurnakan dan menggenapinya lewat Yesus Kristus. Kita masuk bagian keempat. Kenapa sih hal ini penting? Yang pertama, kita perlu belajar hermeneutik dan hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, supaya kita nggak salah tafsir waktu membaca firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti bahwa Alkitab adalah satu kesatuan cerita keselamatan dari Allah. Kemudian supaya kita sadar bahwa Yesus adalah inti dari semua bagian Alkitab. Dan yang paling penting, supaya kita bisa menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan pengertian yang lebih benar. Jadi, kesimpulannya adalah hermeneutika itu sangat penting untuk membantu kita memahami Alkitab dengan lebih dalam dan lebih tepat. Dan saat ini kita melihat bagaimana perjanjian baru menjelaskan perjanjian lama. Kita akan semakin yakin bahwa dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya itu menunjukkan kasih Kristus. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak dalam video ini. Semoga video ini bisa menolong kita sekalian untuk semakin mencintai firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.